Dan pemirsa, untuk mengetahui apa saja persiapan pencegahan yang dilakukan untuk membahasnya, sudah bergabung di studio Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Dr. Didi Kusmaryadi. Selamat pagi, Dr. Didi. Pagi. Langsung dari Batam untuk memberikan informasi kepada pemirsa, gimana sebenarnya di Kota Batam ini pencegahannya? Karena langsung ya dari Singapura itu kan setiap hari banyak sekali varian datang ya. Ya, jadi dari Singapura itu kalau jalur masuk ke Kota Batam sendiri ada 4 pelabuhan internasional sebetulnya yang diberitakan tadi, salah satunya dari Batam Center. Sebetulnya ada lagi 3 pelabuhan laut yang sebagai pintu masuk, yaitu di Sekupang, di Harbor Bay, dan di Nongsa. Ya, jadi di semua titik itu juga sudah terpasang thermal detector. Kalau antisipasi kita di dalam sendiri, kita mempersiapkan rumah sakit sebagai rujukan kalau ada tersangka nantinya di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam, yaitu Rumah Sakit Umum Bung Fatimah, dan Rumah Sakit BP Batam juga kita siapkan sebagai 2 rumah sakit rujukan di Kota Batam. Sementara seluruh rumah sakit dan puskesmas yang ada di Kota Batam sudah kita peringatkan untuk waspada terhadap kasus ini. Kalau seandainya ada yang lolos misalnya dari pelabuhan karena memang dia belum demam masuk ke kita, lalu gejala klinisnya muncul di masyarakat. Jadi kita minta kepada semua puskesmas dan rumah sakit, kalau ada kasus cacar apapun itu jenisnya, segera mencari pertolongan ke pusat-pusat kesehatan. Harus jadi perhatian khusus juga ya. Iya. Nah, termoscanner ini semuanya sudah ditaruh di pelabuhan berarti, dan ini bisa kelihatan sebenarnya atau bisa lolos juga karena kan biasanya panasnya itu belum kelihatan, tapi pas masuk baru panas itu timbul. Iya, benar sekali. Jadi kalau masuk dalam keadaan belum muncul gejala, belum ya panas gitu belum ya. panas, ini akan lolos masuk ke kita seperti halnya kasus di Singapura itu, kemungkinan masuknya memang dalam kondisi masa inkubasi yang belum terjadi gejala, jadi nggak ketahuan. Begitu, Mbak. Oke, tapi pencegahan sudah dilakukan, penyuluhan juga dilakukan di sejumlah rumah sakit. Dan pemirsa, untuk melengkapi informasi mengenai monkeypox atau cacar monyet, kita simak informasi berikut. World Health Organization mencatat eradikasi cacar monyet pertama kali terjadi pada tahun 80-an di desa-desa Afrika Tengah dan Barat. Sejak itu beberapa kali wabah atau disease outbreak terjadi, seperti di Afrika Tengah pada Oktober 2016, Nigeria pada Desember 2017 dan Oktober 2018, lalu Kamerun pada Juni 2018, dan Kongo sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 1997. Dalam kurun waktu tahun 1970 hingga 2017, kasus cacar monyet banyak terjadi di Afrika. Sebelum tahun 1990, cacar monyet mewabah di 8 negara, mulai dari Kongo, Afrika Tengah, hingga ke Sierra Leone. Pada tahun 1990 hingga 1999, cacar monyet hanya terjadi di 2 negara Afrika, Kamerun dan Kongo. Tahun 2000 hingga 2009, cacar monyet mewabah di 4 negara Afrika, Republik Afrika Tengah, Sudan Selatan, Kongo, dan Republik Demokrat Kongo. Data terbaru tahun 2010 hingga 2017, wabah cacar monyet meluas hingga ke 6 negara, mulai dari Sierra Leone, Liberia, hingga beberapa negara di Afrika Tengah termasuk Kongo. Tadi kita bicara tentang penyuluhan yang sudah dilakukan, juga pencegahan, ada rumah sakit yang sudah disiapkan apabila nantinya ada memang yang terkena ini. Nah, sebenarnya apa yang disiapkan, Dok? Penyuluhan apa? Apakah ada imunisasi, vaksin, atau seperti apa? Ya, baik. Untuk ke masyarakat sendiri sebetulnya kita membuat himbauan saja seperti yang diberitakan tadi juga sudah ada diberitakan. Yang pertama tentunya penyakit ini kan bisa masuk ke tubuh kalau daya tahan kita rendah. Nah, jadi kita menganjurkan masyarakat untuk melakukan gerakan masyarakat hidup sehat atau germas itu. Jadi masyarakat juga tetap harus hidup sehat. Ya, sebenarnya kalau secara kasat mata atau secara gejala itu sama nggak sama cacar yang biasa? Sama smallpox ya. Jadi kalau dilihat memang gejalanya sama persis. Cuma bedanya kalau pada monkeypox ini mungkin dokter lah yang bisa memeriksa ada pembesaran kelenjar getah bening. Artinya kalau ada pembesaran gitu ya? Ya, jadi kalau ada keluarga yang kena, ya sebaiknya sebelum dibawa ke dokter atau cepat dibawa ke dokter, dia
isolasi juga di rumah itu gitu, jangan dikasih pergi kemana-mana sampai dibawa ke pusat kesehatan gitu. Tadi kita lihat juga di grafik ada penyebarannya berbagai macam, ada yang dari hewan, karena yang di highlight itu seperti dari hewan. Apakah dari manusia juga bisa atau seperti apa penyebarannya? Ya, walaupun dikatakan oleh WHO penyebaran dari manusia ke manusia itu tidak begitu tinggi, tapi memang bisa menular ke manusia, terutama kalau seperti kita begini kan kontak langsung berhadapan dalam waktu yang cukup lama, itu kan bisa penyebarannya lewat droplet dari pernapasan, atau yang lain misalnya kontak dengan penderita. Kalau hewan seperti apa? Tadi yang digarisbawahi juga. Kalau hewan konsumsi daging itu juga. Iya, konsumsi daging bisa, atau merawat hewan yang kena juga kalau tidak memakai alat pelindung diri juga bisa kena. Ada hewan atau daging tertentu yang harus dihindari mungkin? Kalau di kita, kalau di kasus itu sebetulnya kan yang kasusnya dari orangnya memakan konsumsi daging hewan liar ya, atau bush animal itu yang kemungkinan kena dari yang pembawa kumannya ini atau virusnya, yaitu golongan roden ya. Roden itu kayak tikus atau tupai. Nah, kemungkinan hewan hutan ini terkena dari tikus atau tupai. Nah, dimakan pula oleh manusia. Nah, itu menimbulkan infeksi pada manusia. Kalau kasus itu ya. Nah, kalau di Singapura ini sudah ada 20 orang dan pemerintah Singapura juga bilang ini wabah. Sebenarnya apa yang membahayakan dari virus ini? Ya, baik. Kalau kita lihat umumnya kalau kasus-kasus cacar itu campak juga ya, sejenis itu virus adalah komplikasinya sebetulnya yang kita takuti. Kalau ini berbeda dengan cacar biasanya, komplikasinya? Sama, komplikasinya itu di saluran pernapasan biasanya menyebabkan pneumonia. Yang paling rentan untuk terjadi pneumonia ini sebetulnya di anak-anak. Kalau dewasa relatif sih tidak begitu ini ya. Paling buruk, kemungkinan paling buruk apabila terkena virus ini apa yang akan terjadi? Kematian dengan ini akibat komplikasi, ya akibat komplikasi. Tapi kalau penyakitnya sendiri, kalau kita bisa menjaga, kan kalau kita rawat kan kita memberikan terapi suportif saja. Misalnya dia kalau kekurangan cairan diberi infus, kalau dia panas diberi obat panas. Nah, kalau terjadi komplikasi diberikan antibiotika. Jadi sifatnya kan suportif kalau tidak ada komplikasi. Jadi kalau tidak ada komplikasi biasanya dalam 2 minggu penyakit ini akan sembuh sendiri. Jadi seperti sifat infeksi virus pada umumnya adalah self-limiting disease. Dia penyakit itu membatasi dirinya sendiri. Kecuali HIV itu mungkin berbeda. Kalau yang lain umumnya sama, dia seminggu kita sudah pulih biasanya. Kalau di kasus ini kan 14 hari. Jadi penyembuhannya juga sama, obatnya diberikan juga sama sebenarnya? Iya, suportif sama. Seperti DBD juga kan virus juga. Kita memberi terapi suportif saja dan melakukan isolasi itu saja. Oke, baik. Dokter Didi, terima kasih atas informasinya. Jadi kita tercelahkan sebenarnya apa dan bahayanya seperti apa dari monkeypox ini. Terima kasih dokter.